Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih ibadah. Dan tak lupa salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan juga keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah, ya, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, yaitu tentang mengenal sujud, ya, sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Namun pada pagi hari ini ya Pak Arif akan mengambil satu bagiannya saja, yaitu tentang sujud sahwi. Ya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah nggak kalian ketika sedang sholat nih, ya, tiba-tiba lupa ternyata kalian menambah sholatnya, harusnya 3 rakaat menjadi 4 rakaat misalnya, atau kalian lupa harusnya 4 rakaat menjadi 3 rakaat, ya. Atau kalian ragu-ragu nih, tadi sholatnya 3 rakaat apa sudah 4 rakaat ya. Nah, kalau kalian ya mendapati hal tersebut, apa yang kalian lakukan? Ya, maka yang kalian lakukan adalah kalian harus melakukan sujud sahwi, ya. Apa sih sujud sahwi itu? Ya, sujud, ya, kalian sudah tahu ya sujud itu apa. Nah, sedangkan sahwi adalah secara bahasa itu artinya lupa. Iya. Sehingga sujud sahwi, ya, kalau kita gabungkan dia secara istilah itu apa? Sujud, ya, yang dilakukan karena ada kekurangan dalam sholat, ya, yang mana kekurangan tersebut ya disebabkan karena lupa, ya. Jadi sujud ini ya dikerjakan untuk menutupi kekurangan, ya, kayak tadi itu kalian misalnya sholatnya kelebihan, ya, kelebihan rakaat, ini kan berarti sholatnya ini nggak sempurna, gitu. Atau kalian kekurangan yang harusnya 4 rakaat ternyata menjadi 3 rakaat, atau kalian lupa beberapa gerakan, misalnya lupa duduk tasyahud awal, ya, ketika seharusnya di rakaat kedua harus tasyahud awal, kalian langsung bangkit berdiri. Nah itu dia, kalian kalau lupa atau ragu-ragu, ya, maka kalian harus apa? Mengerjakan sujud sahwi, ya. Nah, sujud sahwi ini hukumnya apa sih? Ya, dia hukumnya wajib, ya. Jadi kalau kalian lupa, maka wajib bagi kalian, ya, nanti sebelum ya atau setelah salam kalian harus melakukan yang namanya sujud sahwi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita akan melihat sebab-sebab ya yang mewajibkan seseorang itu harus sujud sahwi nih. Ya, tadi sempat disinggung sedikit ya. Ya, intinya karena lupa, ya. Memang tabiat sebagai seorang manusia itu apa? Suka lupa. Bahkan nih Rasul kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa. Ya, ketika beliau sholat, ya, yang harusnya 4 rakaat ternyata beliau kerjakan hanya 2 rakaat saja, ya. Sampai salah seorang sahabat ya yang bernama ya Dzul Yadain ya mengingatkan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bahwasanya engkau ini baru mengerjakan 2 rakaat saja, ya. Kemudian setelah beliau ingat, ya, beliau pun akhirnya apa? Menyempurnakan sholat yang menjadi 4 rakaat dan mengakhiri sholatnya dengan apa? Sujud sahwi, ya. Nah, kalau kita rinci nih, ya, ternyata lupa nih, kelupaan ya, yang terjadi ketika sholat itu menyebabkan beberapa hal, ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ya, seperti ternyata sholatnya rakaatnya menjadi kurang, ya, yang seharusnya 4 rakaat menjadi 3 misalnya, atau tadi seperti Rasulullah 4 rakaat menjadi 2, atau beberapa gerakannya lupa, ya, harusnya dia misalnya tasyahud awal ternyata dia langsung bangkit, ya, ke rakaat yang ketiga, ya, akhirnya dia melewatkan apa? Tasyahud awal. Atau ini yang pertama ya, tadi lupa ini menyebabkan kekurangan dalam sholat, atau ternyata menambah sesuatu dalam sholat, ya, seperti menambah rakaat yang harusnya sholatnya cuma 2 rakaat ternyata dia tambah menjadi 3 rakaat, ya, atau menambah gerakan bisa jadi, ya, yang seharusnya misalnya
ya sujudnya 2 kali, ya ternyata menjadi 3 kali, ya, dan lain sebagainya. Atau yang keempat, ya lupa ini menyebabkan keraguan-raguan, ya. Ketika kalian sudah berada di dalam rakaat ketiga misalnya, kalian ragu nih, ini rakaat keempat apa ketiga ya? Keempat apa ketiga ya? Nah, ragu. Ya. Nah, ketika kalian ya mendapati 3 hal tersebut, ya, maka apa yang kalian harus lakukan? Ya, kalian harus melakukan sujud sahwi. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pak Arif, apa sih yang harus dibaca nih ketika sujud sahwi? Ya, gampang, tenang aja, ya. Kalian nggak perlu khawatir. Bacaan sujud sahwi itu sama seperti bacaan sujud kalian biasanya, ya. Ketika kalian sholat, ya, sujud, membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Nah, maka ketika sujud sahwi pun kalian membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Mudah kan? Nah, setelah kalian tahu nih bacaan sujud sahwi, ya, maka sekarang Pak Arif akan jelaskan tentang tata caranya, ya. Tata caranya pun mudah sekali, ya. Yaitu apa? Ya. Pertama, sebetulnya ada 2 tempat ya sujud sahwi ini. Ada yang letaknya itu sebelum salam, ya. Artinya ketika tasyahud akhir, ya, kalian baca doa tasyahud, kemudian sebelum salam, ya, kalian sujud dulu, ya. Atau tempat yang kedua adalah setelah salam, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih kapan kita melakukan sujud sahwi sebelum salam dan kapan kita melakukan sujud sahwi setelah salam, ya. Namun secara umum gerakannya sama, ya. Pertama apa? Ya, kalian ketika mau sujud sahwi, kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, ya. Kemudian ketika sujud kalian baca doa tadi, ya, Subhana Rabbiyal A'la, ya, yang wajibnya sekali saja, ya, dan disunahkan mengulangnya sebanyak 3 kali, ya. Kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, kemudian membaca doa duduk di antara 2 sujud, ya, Rabbighfirli, kemudian Allahu Akbar, mengucapkan takbir lagi, kemudian sujud, ya, lagi membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la, minimalnya sekali, wajibnya sekali, dan disunahkan 3 kali. Kemudian bangkit lagi, ya, bangkit dari sujud, ya, mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian duduk tasyahud akhir, dan kemudian langsung salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu dia tadi tata cara gerakan sholat, gerakan sujud sahwi, ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut nih. Tadi kan sudah sempat disinggung bahwasannya sujud sahwi ini dikerjakan, ya, sebelum salam, ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam, ya. Kapan sujud sahwi ini dikerjakan sebelum salam? Nah, ini ada 2 keadaan, ya. Keadaan yang pertama adalah ketika seseorang itu meninggalkan suatu gerakan yang dia tidak bisa digantikan gerakan tersebut, ya. Ketika dia melewatkan suatu gerakan, ya. Misalnya dia lupa tadi tuh tasyahud awal, ya. Dia sholat maghrib, ya, di rakaat kedua seharusnya dia tasyahud awal, namun dia langsung bangkit berdiri menuju rakaat yang ketiga, ya. Maka ketika itu apa? Tasyahudnya itu tidak bisa diganti, maka dia kerjakan kapan sujud sahwinya? Sebelum salam, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ketika dia ragu, seseorang ragu nih, sekarang udah rakaat kedua apa ya ketiga, ya. Misalnya dia lagi sholat maghrib, ya, rakaat kedua apa ketiga, ya, lupa. Nah, dia ragu dan dia nggak apa namanya, ragu dah, ya, dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu 2 atau 3. Maka apa yang dilakukan? Ya, dia mengambil rakaat yang paling sedikit. Artinya dia menganggap bahwasannya rakaat tersebut adalah rakaat kedua, ya. Kemudian dia menambah 1 rakaat lagi, dan setelah itu apa? Sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Ya, selanjutnya, ya, setelah kalian paham, ya, tentang kapan kalian melakukan sujud sahwi sebelum salam, ya, maka ada 3 keadaan nih kapan kalian harus sujud sahwi setelah salam, ya. Keadaan yang pertama ketika kalian menambah rakaat, ya, menambah rakaat, ya, artinya ketika kalian sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, kalian tambah menjadi 3 rakaat, maka kalian apa?
kerjakan sujud sahwi setelah salam. Jadi setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kalian langsung melakukan sujud sahwi sebagaimana tadi sudah jelaskan tata caranya ya. Kemudian keadaan yang kedua, ketika kalian ya mengurangi rakaat ya, yang seharusnya kalian ya sholat maghrib nih misalnya atau sholat subuh 2 rakaat, kalian hanya mengerjakan 1 rakaat saja ya. Ketika baru 1 rakaat kalian langsung tasyahud akhir, ketika salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kalian ingat, oh kayaknya tadi baru 1 rakaat, langsung kalian sempurnakan 1 rakaat lagi ya. Setelah kalian sempurnakan 1 rakaat, setelah salam kalian melakukan sujud sahwi ya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah ketika kalian ragu-ragu, namun ada ada kecondongan nih, oh ini kalian ragu nih, ini sekarang rakaat kedua atau pertama ya, lagi sholat subuh nih, kalian ragu gara-gara ngantuk baru bangun ya kan, ragu ini udah rakaat kedua apa baru rakaat ke-1 ya, ragu kalian. Nah, namun kalian punya kecondongan nih ya, waduh kayaknya tadi udah rakaat pertama deh, ini pasti rakaat kedua ya, ada kecondongan ya kepada salah satunya. Nah, maka kalian mengerjakan apa? Sujud sahwi setelah salam ya. Dan para ulama menjelaskan kenapa ya sujud sahwi ini dikerjakan setelah salam ya. Tujuannya adalah ya untuk ya menghinakan syaitan ya. Tujuannya untuk apa? Menghinakan syaitan. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian pahami ya, dan juga tentunya kalian amalkan ya. Kalau kalian masih belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Pak Arif ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.